Halo Mitsubishi, kembali lagi di channel Ade Sales Mitsubishi. Kali ini saya akan menunjukkan beberapa line up kendaraan passenger car dari Mitsubishi. Kalau yang ini Expander Cross, varian kendaraan Mitsubishi Expander satu tingkat lebih tinggi tipenya dibandingkan tipe yang pendahulunya, yaitu Expander biasa. Expander Cross ini banyak banget kelebihannya. Satu, dari segi penampilan eksterior, terusnya interior, dan beberapa fitur yang tentunya berbeda dari Expander yang tipe biasa. Kalau Expander Cross ini dari tampilan grill tampak lebih gagah, lebih dinamis dibandingkan tipe Expander yang biasa. Terusnya untuk lampu headlampnya dia sudah LED, fog lamp, terusnya bentuk grill depan atau front grillnya, terusnya front under garnish depannya. Terus dia mempunyai velg juga ukurannya lebih besar dibandingkan Expander yang biasa. Velg untuk Expander Cross menggunakan ring 17. Terusnya dia sudah sudah ada tampilan over fendernya, terusnya side garnishnya, roof railnya untuk para pengguna setia Mitsubishi untuk membawa barang bagasi tambahan ya untuk di roof atasnya. Terus untuk interior dalamnya, fitur-fiturnya itu dia sudah dilengkapi dengan cruise control. Terus kalau untuk tipe yang Expander Cross Premium, dia joknya sudah kulit, warnanya itu tan color, hitam dan coklat. Sudah dilengkapi sama cruise control, start stop engine button. Jadi cruise control ini kalau untuk tipe Expander Cross manualnya dia nggak ada ya. Kan bingung juga pakai cruise control tapi transmisinya manual. Glosor kita pasti. Karena harus injek kopling juga. Oke, itu singkat aja tentang Expander Cross. Jadi secara overall Expander Cross ini nyaman banget buat untuk keluarga bawa traveling, jalan pantai, terus ke medan pergunungan mungkin ya. Jadi cocok buat keluarga yang hobinya traveling ataupun jiwa-jiwa muda untuk pemakaian dalam kota, kantor. Secara tampilan, look, fitur, ini value for money. Oke, selanjutnya kita lihat Expander. Ini versi faceliftnya ya, dibandingkan sebelum waktu awal launching. Jadi kenapa disebut facelift untuk Expander yang kali ini? Karena dia ada beberapa perubahan dari tampilan eksterior dan interior. Kalau tampilan eksterior perubahannya apa aja sih? Dari grill. Tampilan grill Expander biasa ini yang biasa ini dibandingkan sebelum dia di launching, tampilan grillnya sudah berbeda untuk yang saat ini. Terus untuk lampu utamanya itu sekarang dia sudah mengaplikasi lampunya tuh LED ya, jadi jauh lebih terang. Jadi lampu utamanya Expander biasa dan Expander Cross itu sekarang sama. Jadi lampu Expander biasa ini sekarang juga sama-sama menggunakan lampu LED. Terus apalagi perubahannya dari eksterior, dari motif velg. Jadi desain velgnya itu berubah dibandingkan tipe yang baru awal di launching. Motif velgnya berbeda, tapi untuk ukuran velg masih sama. Untuk tipe starting dari tipe Exit, Expander Exit sampai tipe Ultimate itu sama-sama menggunakan ring velg ukuran 16. Kalau untuk Expander GLS dan GLX
itu menggunakan pelek ring 15. Terus perubahannya apa aja sih untuk antena? Antena expander yang biasa itu sekarang sudah menggunakan tipe shark fin. Jadi tipe antenanya sama kayak tipe antenanya expander cross. Jadi sebelumnya expander biasa itu tipe antenanya model batangnya atau kita sebutnya short type. Terusnya expander sekarang ada penambahan fitur lagi, yaitu 2 buah titik sensor parking di belakang. Dulu sebelumnya expander yang lama itu belum ada sensor parkingnya. Terus perbedaannya apalagi sih? Dari segi eksterior kurang lebih seperti itu perbedaannya. Kalau dari segi interior, dia ada perbedaannya adalah head unitnya. Ukuran head unitnya sekarang dia sudah lebih besar dibandingkan tipe yang sebelumnya. Nah, kebetulan ini kita tampilkan tipe expander yang tipe sport. Tipe di atasnya yang tertingginya itu adalah tipe ultimate. Nah, ini kita tampilkan tipe sport. Seperti tipe sport yang dahulu, dia mempertahankan ciri khasnya. Jadi interior dalamnya itu serba full warna hitam. Dari mulai jok, door trim, terusnya dashboardnya full warna hitam seperti itu. Nah, kalau dulu tipe yang sport, head unitnya masih biasa. Kalau sekarang sudah monitor seperti itu. Ya, kurang lebih untuk perubahan atau fitur dari expander yang biasa ini kurang lebih seperti itu. Jadi ini tampilan expander faceliftnya. Jadi perubahannya apa aja sih yang tadi saya ulangi lagi. Perubahan untuk expander facelift dibandingkan expander sebelumnya itu adalah dari tampilan depan, grillnya tampilan grill jauh berbeda. Terusnya untuk lampu sekarang menggunakan headlampnya menggunakan lampu LED. Terusnya untuk antenanya sekarang sudah menggunakan shark fin, bukan short type antena lagi. Terusnya sudah dilengkapi 2 buah titik sensor parking untuk tipe expander. Dan untuk tipe sport sekarang, yang sebelumnya monitornya biasa ya, sekarang sudah menggunakan monitor head unitnya monitor. Jadi itu ada beberapa perubahan dari tipe expander yang biasa. Nah, kalau apa aja sih keunggulan expander biasa dan expander cross? Expander biasa dan expander cross itu keunggulannya banyak banget. Jadi dari harga, terusnya perawatan, itu kalau kita bilang itu sangat value for money banget. Oke, kita lanjut beralih ke Pajero Dakar. Nah, ini yang saya perlihatkan ini adalah Pajero Dakar 4x2 AT warna putih. Nah, ada beberapa konsumen yang nanya Pajero Dakar 4x2 sama Pajero Dakar Ultimate itu bedanya apa aja sih? Sebenarnya bedanya itu lumayan banyak kalau kita bilang. Kalau saya bilang lumayan banyak. Sebelumnya mungkin sudah ada review dari Mas Rifat dan ambasador Mitsubishi mengenai perbedaan dari Pajero Dakar 4x2 biasa dan Pajero Dakar 4x2 Ultimate. Dari segi tampilan memang hampir kita tidak bisa kalau orang awam itu tidak bisa membedakan antara Pajero Dakar biasa, Pajero Dakar 4x2 biasa dan Pajero Dakar 4x2 Ultimate. Jadi kalau Pajero Dakar, dia emblemnya seperti ini, nimbul logo Mitsubishi-nya. Sedangkan kalau Pajero Ultimate itu di emblem Mitsubishi-nya itu bahannya itu seperti plastik carbonite gitu. Jadi
logonya itu tidak timbul seperti ini, jadi dia tertutup seperti itu, seperti kayak mika bening. Mika bening warna hitam. Kenapa seperti itu? Karena di logonya Pajero Dakar Ultimate itu dia terdapat sensor disebutnya radar FCM. Radar FCM dan cruise control. Jadi radar FCM itu fungsinya apa sih? Radar FCM itu kalau Ade boleh artikan itu atau kepanjangannya adalah Forward Collision Mitigation System. Jadi fungsinya itu adalah untuk sensor mendeteksi kendaraan di depannya. Jadi kalau ada kendaraan di depannya itu bisa jadi sensor untuk pengereman si Pajero Ultimate itu untuk mengerem secara otomatis. Mengerem otomatisnya adalah dengan mengurangi kecepatan secara perlahan, bukan berarti dia harus ada kendaraan depan yang ngerem mendadak, mobil itu tiba-tiba ngerem mendadak, tidak seperti itu. Jadi dia nanti ada sensor akan memberitahu di dalam kabin si pengemudi akan diberikan kurang lebih 3 kali peringatan kalau di depannya itu ada kendaraan atau benda yang membahayakan, seperti itu. Tampilan looknya dari Pajero Dakar biasa dan Ultimate, dari segi emblem perbedaannya seperti itu. Jadi kalau yang Dakar biasa emblem logo 3 berliannya itu timbul, kalau yang Pajero Ultimate untuk logonya itu dia itu seperti bening ya, bening, dan logonya di dalam gitu, tidak timbul seperti ini. Terus fitur apa aja sih yang membedakan Pajero Dakar biasa dan Ultimate? Ada lagi kalau di kaca spionnya itu Pajero Ultimate dia dilengkapi dengan blind spot warning di kaca spionnya ini. Jadi ini nanti akan timbul logo warna kuning seperti itu. Dia akan mendeteksi kalau kita lagi berkendaraan, ada kendaraan di samping yang ingin mendahului kita. Jadi kalau kita pengen belok, jadi kita diperingati, wah ada kendaraan mau nyalip nih, seperti itu kurang lebih. Jadi memberikan kenyamanan, kewaspadaan, safety untuk pengendara Pajero. Nah itu fitur yang ada di Pajero Ultimate. Kalau di Pajero Dakar tidak ada fitur blind spot warning. Selanjutnya ada fitur apa lagi sih? Di depannya ini kan ada sensor parkir nih, titik sensor parkir, ada 4 titik, di belakang ada lagi sensor parkir. Nah itu fungsi titik-titik ini, sensor ini, dia juga ada sensor disebutnya UMS atau kita sebutnya Ultrasonic Mist Acceleration System. Jadi kalau fungsinya seperti apa? Jadi kalau misalnya di depan kendaraan si Pajero atau di belakangnya ada benda kurang lebih jaraknya sekitar 2 meter atau 3 meter ya kalau nggak salah. Kalau kita ada salah pengoperasian persneling atau gas secara mendadak, itu mobil ini akan menahan output mesin untuk tidak melaju ke depan atau melaju ke belakang, tapi dengan syarat kendaraan ini dalam posisi diam, bukan lagi berjalan gitu. Nah itulah fungsi dari fitur sensor UMS. Jadi mobil ini benar-benar safety banget. Terus untuk varian Pajero semuanya sudah dilengkapi dengan washer headlamp. Jadi kalau kondisi hujan, terus ya kita lagi main trek-trek semi off-road, kaca mika headlampnya kena cipratan air atau kotor, jadi kita bisa membersihkannya dengan washer headlamp. Washer headlamp ini airnya juga nyemprotnya juga tekanannya juga lumayan tinggi, jadi meminimalisir pencahayaan itu jadi lebih terang lagi. Jadi nggak, kalau kacanya kotor kena cipratan kan pencahayaan kan jadi berkurang. Jadi dengan adanya washer headlamp dia akan meminimalisir kotoran yang ada di headlamp kendaraan Pajero-nya. Terus kalau untuk fitur apa lagi sih yang ada di dalam Pajero Dakar? Kalau di Pajero Dakar fiturnya itu ya sudah dilengkapi dengan transmisinya Tiptronic ya. Dia ada pedal shiftnya,
Jadi pedal shiftnya si Pajero Dakar itu tidak menyatu dengan setir. Jadi kalau kita belok lagi pakai pedal shift juga pedal shift tetap di sini, jadi lebih enak gitu. Kalau pedal shiftnya nyatu di ini kan jadi kita agak sedikit ribet ya, nyatu di setir maksudnya. Jadi kalau setirnya belok, si pedal shiftnya ikutin setir. Kalau ini enggak. Kalau misal kita belok bermanuver, pedal shiftnya tetap sini, jadi lebih nyaman gitu, nggak terganggu. Terus dia juga dilengkapi sama cruise control. Nah kalau yang Pajero Dakar Ultimate, cruise controlnya sudah adaptif. Jadi kalau adaptif itu jadi dia bisa menyesuaikan kecepatan kendaraan di depannya. Kalau ini Pajero Dakar biasa, cruise controlnya itu biasa. Jadi kalau kendaraan di depan, kalau kita lagi aktifin cruise controlnya, kalau kendaraan depannya berhenti, ya kita pasti kan akan mulai lagi dari ulang, nyetel lagi seperti itu. Tapi kalau yang di Ultimate, dia akan menyesuaikan. Jadi kalau kendaraannya berhenti perlahan, dia akan ikutin kendaraan di depannya. Berhenti perlahan, dia ngebut, dia ngikutin gitu. Seperti itu. Jadi cruise control tuh nyaman banget kalau misalnya kita pakai buat konvoy. Jadi lebih nyaman lah, nggak terlalu capek banget bawanya. Terus dari segi interior, kalau yang Pajero Dakar biasa interiornya seperti yang terdahulu, ciri khasnya warna hitam, gagah, sporty. Nah kalau Pajero Dakar Ultimate, interior joknya itu dia warnanya beige. Jadi kesannya mewah banget kalau yang warna beige itu. Nah kalau Pajero Dakar 4x2 dan 4x4 itu sudah dilengkapi sama sunroof. Ini sunroofnya. Nah kalau Pajero Dakar Ultimate itu tidak ada sunroof, tapi digantinya dengan entertainment di bagian kabin baris kedua itu dengan TV monitor. Nanti dilengkapi dengan headphone Bluetooth sebanyak dua buah. Seperti itu. Kalau untuk pengaturan joknya, pengemudi depan sama, dia sudah electric seat adjuster. Ya kurang lebih fitur-fitur yang ada di Pajero Dakar seperti ini, dan fitur yang ada di Pajero Dakar Ultimate ya kurang lebih seperti yang tadi ada sebutin. Jadi perbedaannya kalau Pajero Dakar biasa dan Pajero Dakar Ultimate yaitu adalah dari emblem depan Mitsubishi-nya. Kalau Pajero Dakar dia logonya timbul, Pajero Dakar Ultimate dia logonya nggak timbul gitu. Terusnya di spionnya dia dilengkapi sama blind spot warning kalau untuk tipe Pajero Ultimate. Nah kalau untuk tipe Pajero Dakar dia nggak ada blind spot warning di spionnya. Terusnya kalau untuk fitur yang lain lagi adalah kalau untuk Pajero Dakar Ultimate cruise controlnya dia sudah adaptif. Kalau yang Pajero Dakar biasa aja cruise controlnya masih biasa, tidak adaptif. Terus oh iya satu lagi, kalau untuk Pajero Dakar Ultimate ya airbagnya ada 7. Kalau Pajero Dakar airbagnya ada 2, Dakar biasa ya maksudnya. Terus interior dalam Pajero Dakar Ultimate, interior dalamnya warnanya beige atau krem. Dari mulai jok, door trim, semuanya warna beige. Nah kalau untuk yang Pajero Dakar Ultimate dia tidak ada sunroof, tapi dia dilengkapi dengan entertainment monitor di baris kedua. Seperti itu. Kalau untuk tenaga power sama, karena basicnya juga sama, mesinnya sama, hanya beberapa fitur aja yang ada di Pajero Ultimate itu tapi tidak ada di Pajero Dakar biasa. Seperti itu. Ini kita maksud tadi ini ada komparasi dengan Pajero Dakar 4x2 biasa dengan Pajero Dakar Ultimate 4x2. Jadi so guys, segera pesan kendaraan-kendaraan dari passenger car-nya Mitsubishi. Kita ada dari kelas MPV-nya kita ada Expander biasa, ada Expander Cross. Terusnya kita kalau di kelas SUV-nya kita ada Pajero Dakar. Satu lagi sih sebenarnya kita ada Eclipse Cross ya, CBU dari Jepang. Nanti kita akan review mengenai Eclipse Cross, mobil 1500 cc turbo 8 percepatan. Gokil banget itu kalau untuk Eclipse Cross. Nah kalau untuk maintenance-nya untuk Expander dan Pajero itu gimana sih? Untuk maintenance-nya sih Pajero, Expander itu sudah mendapatkan paket Smart Service.
Jadi selama 50.000 kilometer atau 3 tahun itu sudah mendapatkan free jasa servis dan oli ya. Jadi kalau untuk kita semua yang membeli kendaraan passenger car-nya Mitsubishi, itu kalau untuk maintenance kurang lebih kita sudah hampir tidak mengeluarkan biaya untuk penggantian oli dan jasa servis. Karena itu setiap pembelian kendaraan Mitsubishi passenger car, baik itu Expander, Pajero, itu kita udah tinggal datang bawa mobil. Kalau waktunya servis ya kita tinggal servis, istilah kasar kita tinggal isi bensin aja, kurang lebih seperti itu. So segera pesan kendaraan Mitsubishi, karena